Ya ampun. Tapi Mbak. Gak apa-apa. Yuk, ayo. Jika lo bertanya udah semaju apa industri perfilman Indonesia, kalau gue bisa jawab sudah semaju di mana film Indonesia udah bisa dibuat dalam format IMAX. Yang biasanya kita kalau nonton IMAX itu ya pasti film-film Hollywood kan. Nah sekarang untuk pertama kalinya kita bisa menonton film Indonesia yang dibuat dengan kamera yang tersertifikasi IMAX dan kita bisa menyaksikannya di layar super besar IMAX. Film apa itu? Film berjudul Badarui Desa Penari. Gue udah nonton filmnya kemarin di IMAX dan berikut adalah penilaian gue soal film Badarui di Desa Penari setelah yang berikut ini. Badarawuhi di Desa Penari bercerita tentang sekelompok anak muda, salah satunya bernama Mila. Ya ada Javu ceritanya, yang datang ke Desa Penari untuk mengembalikan sebuah benda sakti yang sebelumnya dibawa kabur dari desa tersebut. Alasannya, kenapa? Karena salah satu pemudi yang bernama Mila, di mana ibunya mengalami sakit yang disinyalir disebabkan oleh benda sakti tersebut tidak dikembalikan ke tempat asalnya. Jadi dengan tujuan untuk menyembuhkan ibunya, Mila beserta kawan-kawannya pergi menuju ke Desa Penari untuk mengembalikan benda keramat tersebut dan menyelesaikan ini semua. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Mila itu adalah hal yang benar atau tidak? Premisnya seperti itu. Ini nggak ada subplot atau apa gitu. Ini bener-bener emang secara premis, secara runtutan cerita ya bener-bener gitu. Ceritanya ini sangat simpel sekali. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon Dauh pada desa ini. Maksudnya apa ya, Mbak? Untuk penceritaan film ini memiliki struktur penceritaan yang mirip-mirip dengan film KKN Desa Penari. Ya maksudnya kayak mulai dari sekumpulan pemuda yang pergi ke desa, terus kemudian mulai mengalami hal-hal aneh di desa tersebut sampai berakhir pada ada yang mati di penghujung film. Ya secara struktur cerita di film Badarawuhi dengan film KKN Desa Penari itu memiliki kesamaan dari segi fase penceritaan, strukturnya, dan babak-babaknya sih. Jadi ya secara keseluruhan ya cerita film ini tidak ada yang spesial gitu, karena cenderung mengulang formula bercerita film dari film pertamanya gitu. Namun yang membuat plot ini lebih baik adalah keteraturan dan cara penceritanya yang tersusun rapi. Walaupun sebenarnya dari segi plot, segi alur, ini filmnya tuh nggak linear gitu, karena ada beberapa adegan yang alurnya akan mundur ke masa lalu gitu. Tapi kita sebagai penonton dapat menikmati atau memahami cerita ini dengan mudah karena ceritanya memang tergolong simpel dan dituturkan secara runut gitu loh, secara teratur. Untuk soal acting dan penokohan, beberapa aktor di film ini dapat berperan dengan baik, ada yang bagus, ada yang biasa aja, bahkan ada yang kurang gitu. Salah satu kelemahan dari film ini adalah nggak semua tokoh ini bisa berfungsi secara maksimal gitu, atau memiliki signifikasi dalam film ini gitu. Khususnya untuk para tokoh-tokoh cowoknya ya, itu yang diperankan oleh siapa itu? Ardit itu yang stand up, terus ada Jordi Pranata, satu lagi M. Iqbal Sulaiman gitu. Jadi kayak sebenarnya kalaupun 3 cowok ini nggak ada gitu, nggak masuk dalam cerita ini, sebenarnya film ini masih bisa berjalan dengan sendirinya gitu, masih bisa lanjut tanpa ada kepincangan atau ketimpangan gitu. Karena kalau lo tonton film ini, walaupun si Mila ini datang ke desa bersama teman-temannya dan sepupunya gitu, tapi sepanjang film ini kayaknya si Mila ini terkesan kayak asik sendiri gitu loh, bersama warga desa lainnya yang bernama Ratih gitu loh. Apalagi dari paruh tengah ke paruh akhir film ini ya kayak emang kita difokuskan untuk ngelihat Mila aja gitu loh. Karena ketiga cowok ini mulai hilang fungsinya dalam film ini. Bahkan ada di beberapa adegan yang karakter cowoknya malah jadi nyebelin sih, jadi annoying gitu loh. Udah lo gak punya fungsi yang signifikan di adegan tersebut, tapi kehadiran lo dan perilaku yang lo lakukan di situ mah bikin penonton jadi merasa sebel gitu, merasa annoying, kayak ya elah lo cuma bisa teriak-teriak doang gitu, nggak ada sesuatu yang bisa lo lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun bukan berarti acting para tokoh di film ini jelek gitu ya. Memang tidak maksimal, tapi nggak sampai di level kita merasa terganggu dengan actingnya gitu. Kurang maksimal aja sih. Untuk dari segi visual, nah ini yang gue bilang nilai jual dari film ini. Visual dari film ini super duper keren. Color grading dari film ini adalah salah satu yang gue suka. Kontras, vivid, pop up, warnanya tuh bener-bener keluar gitu. Bener-bener setiap warna yang ditampilkan di film ini bener-bener gak nanggung-nanggung gitu loh, bener-bener jelas, tajam gitu loh. Walaupun ada di beberapa adegan yang tone warnanya
nuansanya itu nggak konsisten. Ada yang tone warnanya hangat, ada yang tone warnanya normal gitu. Namun biarpun begitu, gue menyukai bagaimana film ini mencoba memperhatikan warna-warna yang ada di film ini gitu loh. Segini deh, secara keseluruhan film ini tuh nggak tampil dengan color grading yang flat gitu loh. Kayak semua warna itu terlihat nggak keluar gitu loh, nggak pop up. Walaupun nggak berlebihan ya, maksudnya sekontras sevivid-vividnya warna yang ada di film ini ya nggak sampai di level Nora. Cuman sampai di level dimana ya film ini jadi tampak berwarna ya, nggak tampak flat gitu, nggak kayak film yang masih dalam bentuk file S-log gitu loh, belum di color grading gitu. Dan itu yang gue suka gitu. Ini salah satu hal yang gue rindukan dari sebuah film adalah tampilan visualnya itu yang nggak flat. Kalau nggak salah KKN Desa Penari juga warnanya nggak flat sih, dia cenderung vivid warnanya gitu. Maksudnya cenderung lebih berwarna gitu daripada flat. Kenapa gue bisa memperhatikan itu? Karena ada satu adegan di film ini yang model adegan itu diambil dari atas. Jadi adegannya tuh kayak dia menyorot ke jalan, bergerak dan jalan itu tertutupi oleh pohon. Gitu kayak gimana ngejelasin ya? Kayak aerial view gitu loh, kayak memperhatikan mungkin kayaknya mobil yang melaju di sebuah jalan dan jalannya ditutupi oleh pohon. Dari semua pohon-pohon yang lewat yang warna-warnanya kehijauan, tiba-tiba ada satu pohon yang warna merah sendiri dan itu kelihatan jelas banget dan sangat mencolok banget, yang kayak nggak mungkin diabaikan oleh penonton. Di situ gue mulai merasa bahwa wah, ini film salah satu yang sangat peduli dengan warna gitu. Keren aja sih bagi gue sih. Lalu masih dalam aspek visual, film ini kan dipresentasikan dalam format IMAX. Kenapa dipresentasikan dalam format IMAX? Karena film ini direkam dengan menggunakan kamera yang tersertifikasi IMAX. Buat lo yang ragu nonton film ini dalam format IMAX, percayalah, lo percaya sama gue bahwa gambar yang dihasilkan atau apa yang kita saksikan di IMAX itu jauh lebih keren daripada yang kita saksikan di film bioskop biasa gitu, di studio biasa. Kelihatan banget perbedaannya secara signifikan gini. Karena gini deh, kalau kita nonton film KKN Desa Penari ini di format reguler, format di studio biasa, itu gambarnya kalau nggak salah akan berbentuk CinemaScope. Itu adalah gambar paling standar yang kita bisa lihat atau yang biasa kita nikmati ketika kita menonton film ini dalam format reguler gitu, studio bioskop biasa gitu. CinemaScope itu modelnya panjang gitu. Karena memang standar film bioskop itu adalah modelnya CinemaScope yang panjang gini gitu loh. Ada penjelasannya secara teknis kenapa gambar di bioskop itu panjang gitu loh. Nah, sementara di IMAX itu gambarnya itu lebih lebar ke atas. Nah, hal inilah yang membuat sebuah adegan itu akan jadi lebih luas pandangannya gitu. Akan jadi lebih luas area yang bisa kita lihat gitu. Akan terasa berbeda sekali gitu. Nah, jadi apa yang kalian tonton di versi studio biasa itu adalah versi yang lebih dipotong. Nah, sementara apa yang kalian saksikan di IMAX adalah versi fullnya gitu. Dan saran gue, kalau misalkan di kota kalian ada studio IMAX, gue saranin buat nonton film ini di format IMAX. Gue tak peduli lah sama orang-orang yang ngomong, ya kan gue nonton film yang penting ceritanya gitu. Mau ditayangin di IMAX ya, mau ditayangin di studio biasa kayak bodo amat gitu. Sama aja kok gambarnya. Enggak sama cuy, serius enggak sama gambarnya. Dan ini balik lagi gue bilang di awal, ini adalah film pertama Indonesia yang benar-benar direkam dengan kamera yang bersertifikasi IMAX itu loh. Lo menonton film ini nggak cuma menonton film Badarawuhi, lo tapi juga ikut serta dalam mengapresiasi kemajuan sinema Indonesia yang sekarang sudah ada di level kita bisa menyaksikannya dalam format IMAX gitu loh. Dan ini pertama di Asia Tenggara gitu loh. Negara Indonesia menjadi pionir di dunia sinema yang berhasil membuat film dalam format IMAX. Lo nonton film ini ya nggak cuma soal sekedar nonton film Badarawuhi, tapi lo juga menonton bagaimana teknologi di dunia industri film Indonesia tuh pencapaiannya gimana itu. Ini bagi gua ini adalah milestone dalam dunia film Indonesia, dunia sinema Indonesia, dalam industri perfilman Indonesia. Ini salah satu milestone kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong sama aja kok gambarnya di studio biasa sama studio IMAX, sumpah gue sebel sama orang kayak gitu. Serius sebel gue. Saran gue kalau misalkan di kota kalian ada studio IMAX, coba nonton film ini di studio IMAX. Maksudnya menonton film ini di studio IMAX adalah wujud apresiasi kita atas sinias Indonesia yang sudah berhasil, yang sudah mau step up gitu, sudah mau untuk ambil extra mile, berusaha untuk memberikan yang lebih baik pada penonton Indonesia dengan menyajikan film ini dalam format IMAX dan direkam dalam kamera yang telah tersertifikasi IMAX. Oke? Please, kalau misalkan di kota kalian ada
studio IMAX, nonton di IMAX ya. Sebel gua sama orang yang kalau ngomong nggak penting, sama aja kok, nggak jauh beda filmnya. IMAX sama biasa. Tai lah orang kayak gitu. Untuk sound, again ini masih ada hubungannya soal IMAX karena gua nonton film di studio IMAX. Dan IMAX-nya ini IMAX yang soundnya tuh yang 12 channel, jadi all around me lah gitu ya, suaranya gitu, kayak Dolby Atmos gitu. Gue bisa bilang sound untuk film ini juga nggak dianaktirikan sih gitu. Sutradara film ini Kimo Istanbul juga kayaknya juga memberikan perhatian yang besar terhadap sound dari film Badarwi ini gitu. Entah mulai dari segi scoring, dari sound design, dari penggunaan suara-suara yang mampu mendukung sebuah adegan jadi lebih dramatis, itu nggak mengecewakan di film ini gitu. Gue ingat salah satu kelebihan dari film KKN Desa Penari adalah scoringnya. Scoring mereka itu sepertinya menggunakan beberapa frekuensi tertentu yang membuat musik dari film KKN Desa Penari itu jadi lebih mencekam, lebih dramatis, lebih serem aja gitu loh. Karena mungkin ya mereka menggunakan frekuensi tertentu yang membuat musik itu jadi lebih serem gitu loh. Dan gue sepertinya merasakan hal yang sama di film Badarwi ini. Kayaknya mereka masih menggunakan formula yang sama dalam scoring film ini dengan menggunakan beberapa frekuensi tertentu untuk membuat situasi mencekamnya jadi lebih dapet. Menonton film Badarwi ini gue banyak menemukan adegan-adegan yang kalau gue bisa bilang keren dari berbagai aspek. Salah satunya adalah adegan penampakan gitu. Mungkin reviewer lain kayak Cinecraft juga setuju sih sama adegan ini, karena gue sebelum gue bikin review ini gue nonton reviewer dari YouTuber yang lain dan dari influencer yang lain, dan mereka setuju bahwa adegan di gardu itu, adegan penampakan di gardu adalah salah satu adegan penampakan terkeren di film horor Indonesia. Dan apalagi ketika lo menonton film ini dalam format IMAX, itu lebih dapat lagi seremnya gitu loh. Terus adegan lainnya adalah ketika pas adegan Mila dan Rati datang ke sarang Badarwi. Itu lo kalau lo notice, kalau lo menyadari itu ada perubahan warna, ada perubahan pencahayaan dalam adegan tersebut. Itu ketika mereka masih di hutan, itu pencahayaannya gelap dan cenderung kebiruan. Tapi ketika mereka nyampe mendekati sarang Badarwi, itu tiba-tiba berubah jadi orange, kuning, kemerah-merahan gitu, karena emang warna-warna itu adalah warna-warna dari hasil penerangan cahaya yang ada di sarangnya itu. Dan itu transisinya sangat mulus sekali. Salutlah untuk tim produksi untuk film ini. Dan ini yang paling keren sih. Dan ini juga kalau nggak salah ada di trailer. Jadi lo kalau mau melihat apa yang gue omongin, lo bisa nonton di trailernya Badarwi ya. Itu adalah adegan ketika si Mila ini mulai menari pertama kali. Kan adegannya ketika si Mila disuruh menghirup selendangnya, terus tiba-tiba dia kayak mengalami kerasukan, dan kamera itu tiba-tiba naik ke atas. Kelihatan tuh transisinya dari siang berubah jadi malam gitu. Terus pas lagi kamera turun lagi ke bawah, tiba-tiba tuh di ruangannya udah beda suasana. Tempatnya sama, tapi vibe-nya udah beda. Hei wadon, ayo teh mulai berangkat. Itu keren sih, gue bilang itu keren adegannya. Salah satu adegan terkeren dalam sinema Indonesia, ya banyak sih, tapi ini salah satu yang paling keren gitu, karena proses pembuatannya itu nggak gampang gitu. Gue lihat di akun TikToknya MD Picture itu ternyata adegannya itu dibuat dengan blue screen untuk menampilkan situasi siang, dan ketika kameranya pindah ke atas itu langsung blue screennya diangkat, dan ternyata sebenarnya adegan itu aslinya di shoot malam hari gitu. Keren aja gitu. Itulah salah satu hal kenapa gue begitu mengapresiasi film ini itu. Desain produksinya, orang-orang yang bekerja di sini, teknik-teknik dalam memproduksi filmnya, memproduksi gambarnya, pergerakan kamera itu bener-bener nggak kaleng-kaleng gitu loh. Adegannya tuh keren-keren gitu loh. Adegan keren lainnya adalah ketika Mila dan teman-temannya baru pertama kali sampai di kota. Itu yang sebelum bertemu dengan temennya ketemu si Jito. Itu kan ada adegan mereka baru sampai di kota, dan itu
kondisinya entah di pasar atau apa gitu. Ya walaupun dari segi tata artistik itu kotanya agak kelihatan sempit ya, cuma kan usaha mereka untuk menampilkan suasana dalam tahun 90-an tahun 70-an tuh patut gue apresiasi ya. Model seperti ini gue pernah saksikan di film Pengabdi Setan 1 kalau nggak salah. Pengabdi Setan 1 filmnya itu sama sih. Adegan-adegan awalnya itu menampilkan situasi kota pada tahun 1970-an. Dan hal yang sama dilakukan di film ini. Kenapa gue memuji adegan tersebut? Karena itu nggak gampang bikinnya dan cukup mahal gitu. Lo gimana caranya lo bisa menampilkan sebuah situasi tahun 1970-an itu detailnya banyak banget kan. Dari mobil, pakaian, cara berpakaian, gaya rambut, cara gerak, orang-orang kayak gimana, apa yang biasa terjadi di tahun 1970-an tuh lebih ke detail sih. Dan untuk tata artistik film ini gue bisa mengacungi jempol sih. Ya bisa dibilang film Badarawi di Desa Penari ini adalah film dengan desain produksi terbaik yang pernah gue tonton. Salah satunya lah kalau misalkan ternyata di sebelumnya ada film-film lain yang memiliki desain produksi terbaik gitu. Karena film ini berhasil memadukan teknik visual, sound, visual effect, penggunaan blue screen, tata artistik, pergerakan kamera, semua itu bersinergi dengan baik gitu. Sehingga hasilnya yang kita tonton di bioskop itu benar-benar memuaskan. Again, gue bilang film ini tuh luar biasa dari desain produksi gitu. Walaupun dari segi cerita dan segi penokohan dan segi acting tidak maksimal, tapi dari segi desain produksinya film ini tuh top notch gitu loh. Keren gitu loh. Jadi untuk skor film Badarwi di Desa Penari gue kasih skor 8/10. Kenapa gue kasih 8/10? Karena gue amat sangat mengapresiasi film ini yang mencoba untuk mengambil tingkatan baru dalam dunia sinema Indonesia dengan membuatnya dalam format IMAX. Menonton film ini bukan cuma untuk menonton sebuah film, tapi juga wujud apresiasi kita sebagai penonton Indonesia akan usaha dari para sineas Indonesia untuk mencoba membawa sinema Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. So itu aja review gue untuk film Badarwi di Desa Penari. Kalau lo suka sama review gue, lo bisa klik like. Dan kalau nggak suka, lo bisa klik dislike. Dan kalau lo juga punya opini sendiri tentang film ini, lo bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Dan sampai jumpa di review gue selanjutnya. Dadah.